Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Yuk kita kenali penyakit diabetes mellitus. Pertama-tama, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Selanjutnya, prevalensi penyakit. Berdasarkan hasil riset Organisasi International Diabetes Federation atau IDF tahun 2021, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes tertinggi di dunia, yaitu sebesar 10,6%. Untuk di Indonesia, terdapat 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya itu klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 merupakan kelainan sistemik akibat gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga produksi insulin berkurang atau berhenti. Tipe ini sering disebut insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM karena pasien membutuhkan insulin dan sampai saat ini belum dapat disembuhkan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi akibat resistensi insulin atau gangguan sekresi insulin. Pada tipe 2 ini tidak selalu dibutuhkan insulin. Kadang-kadang cukup dengan diet dan anti-diabetik oral. Karenanya, diabetes mellitus ini disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Diabetes mellitus ini biasanya terjadi setelah usia 40 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada semua usia termasuk masa anak dan remaja. Selanjutnya, diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini terjadi pada wanita yang tidak menderita diabetes mellitus sebelum kehamilannya. Hiperglikemia terjadi selama masa kehamilan akibat sekresi hormon-hormon plasenta. Menjelang anter, kebutuhan insulin meningkat sehingga mencapai 3 kali lipat dari keadaan normal. Bila seorang ibu tidak mampu meningkatkan produksi insulin sehingga relatif hipoinsulin, maka mengakibatkan hiperglikemia. Dan yang terakhir, ada diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain ini merupakan diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom tertentu. Hiperglikemia terjadi karena penyakit lain, misalnya pada defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogeni, infeksi virus, penyakit autoimun, dan kelainan genetik lain. Nah, kita masuk ke terapi farmakologi pasien diabetes mellitus. Di sini dapat teman-teman lihat di tabel, di mana tabel ini harapannya bisa memudahkan kita untuk belajar mengenai mekanisme terapi obat farmakologi pada pasien diabetes mellitus. Kolom-kolomnya dapat dilihat terdiri atas golongan obatnya, mekanismenya, aturan pakainya, waspada atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan terapinya, contoh serta monitoringnya. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada golongan biguanid. Contoh obatnya itu metformin. Metformin juga merupakan first line terapi
OAD pada pasien DM. Mekanismenya adalah dengan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi pada pasien DM tipe 2 kan terjadi resistensi insulin. Nah, metformin ini dia membantu untuk mengembalikan sensitivitas sel terhadap insulin. Penggunaannya sesudah atau bersama makan. Golongan kedua adalah sulfonylurea. Contoh obatnya itu glibenclamid dan juga glimepiride. Mekanismenya, dia mampu meningkatkan sekresi insulin melalui influx dari ion kalsium di sel beta pankreas. Aturan pakainya itu 30 menit sebelum makan. Nah, adapun golongan yang ketiga itu thiazolidinedion. Dengan obatnya itu seperti pioglitazone. Adapun mekanisme kerjanya itu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, jadi hampir mirip dengan golongan biguanide tadi. Bedanya, aturan pakainya dia tidak dipengaruhi oleh waktu makan. Golongan yang keempat ada alpha glucosidase inhibitor. Dengan contoh obatnya yang sering kita dengar itu acarbose. Mekanismenya dia itu menghambat enzim alpha glucosidase di usus sehingga ketika dia hambat maka enzim ini tidak bisa memecah karbohidrat yang polisakarida tadi menjadi monosakarida. Nah, kalau tidak dipecah menjadi monosakarida maka makanan tidak bisa diserap. Nah, sehingga mengurangi penyerapan glukosa ke dalam sel. Nah, penggunaannya ketika suapan pertama makan. Golongan yang kelima itu ada DPP-4 inhibitor. Contohnya adalah sitagliptin yang belakangnya ada gliptin-gliptinnya. Mekanismenya adalah menghambat DPP-4 sehingga GLP-1 tetap rilis. Jadi insulin itu akan dirilis bersamaan dengan GLP-1. Nah, DPP-4 ini normalnya dia akan menginaktivasi dari GLP-1 sehingga kalau GLP-1-nya tidak rilis, insulinnya juga tidak rilis. Nah, kalau DP4-nya dihambat, GLP-1-nya tetap ada dan insulinnya bisa dirilis. Aturan pakainya sama dengan golongan thiazolidinedion tadi, yaitu tidak dipengaruhi oleh waktu makan. Golongan yang terakhir itu ada SGLT2 inhibitor dengan obatnya seperti canagliflozin. Mekanismenya adalah menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus di ginjal. Jadi glukosa kan seharusnya normalnya tidak ada di urin, tapi pada pasien DM kemampuan ginjal untuk menyaring glukosa itu terbatas. Makanya glukosanya bisa bocor ke urin. Nah, SGLT2 ini mampu mengurangi reabsorpsi glukosa di tubulus. Jadi normalnya direabsorpsi atau sengaja dibuang sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Aturan pakainya di pagi hari sebelum makan. Penata laksanaan farmakologi selanjutnya yaitu insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas yang terdiri dari rangkaian asam amino. Apabila terdapat rangsangan pada sel beta pankreas, insulin akan disintesis dan kemudian diekskresikan ke dalam darah untuk mengatur regulasi glukosa darah. Insulin dapat dibagi berdasarkan lama kerjanya, yaitu pertama ada insulin rapid acting. Insulin ini mempunyai onset yang cepat yaitu 5 hingga 10 menit dan mencapai puncaknya pada 30 hingga 90 menit serta efektivitasnya bertahan 4 hingga 6 jam. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu lispro, aspart, dan glulisin. Selanjutnya insulin short acting. Insulin ini mempunyai onset yang cepat yaitu 30 hingga 60 menit dan mencapai puncaknya pada 2 hingga 3 jam serta efektivitasnya bertahan 8 hingga 10 jam. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu insulin regular, act rapid. Selanjutnya itu insulin intermediate acting. Insulin ini mempunyai onset 2 hingga 4 jam dan mencapai puncaknya pada 4 hingga 10 jam serta efektivitasnya bertahan 12 hingga 18 jam. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu NPH atau netral protamine hexaderon. Dan yang selanjutnya itu insulin low acting. Insulin ini mempunyai onset 2 hingga 4 jam dan tidak memiliki peak of action serta efektivitasnya bertahan 20 hingga 24 jam. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu detemir dan glargin. Nah,
Yang terakhir ada insulin campuran. Insulin campuran merupakan kombinasi dari insulin short acting dan intermediate acting, sehingga preparat ini dapat digunakan sebagai insulin prandial dan basal. Preparat yang tersedia antara lain Humulin 70/30 dan Humulog Mix 50/50. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mekanisme obat diabetes mellitus. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.